Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tarek Fairuz, mahasiswa UIN KPI Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan NIM 121129023. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang filsafat dengan definisi, contoh, dan para ahli. Filsafat adalah kata filsafat yang dalam bahasa Arab falsafah, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata philosophia terdiri dari atas kata pikiran yang berarti cinta, love, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom. Sehingga secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom. Dalam arti yang khusus dari seorang filsuf adalah pencinta atau pencari kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras 570 sampai 495 Masehi. Dan juga 5 para ahli ulama mengatakan Plato. Kalau menurut kata Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asa-asa yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Dan menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya mencari kebenaran atau prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realita yang ada. Dan menurut René Descartes, filsafat adalah himpunan dari segala pengetahuan yang pangkal penyelidikan adalah mengenal Tuhan dan alam dan manusia. Dan menurut William James, filsafat adalah suatu upaya yang luar biasa hebat untuk berpikir dan terang. Dan menurut R.F. Berling, filsafat adalah mempertanyakan tentang seluruh kenyataan atau hakikat, asas, prinsip dari kenyataan. Berling juga mengatakan bahwa adalah usaha untuk mencapai akar terdalam kenyataan dunia wujud, yaitu terdalam pengetahuan tentang diri sendiri. Dan juga pemikiran para ahli filsafat Yunani kuno, pertanyaan pokok yang harus dicari jawabannya adalah apakah filsafat itu? Tentu Anda sendiri sering mendengar, bahkan menggunakan kata filsafat perlu Anda ketahui bahwa telah banyak para ahli filsafat yang memberikan pengertian dan definisi tentang filsafat. Akan tetapi terdapat keragaman dalam memberikan pengertian dan merumuskan definisi tersebut. Hal ini terjadi karena masing-masing ahli filsafat atau filsuf itu mempunyai konsep yang berbeda dengan filsuf yang lain dan memiliki dasar pemikiran dan pandangan yang berbeda pula. Dan menurut tradisi dari Pythagoras atau Skorteslas yang pertama-tama menyebut diri Philosophus, yaitu sebagai protes terhadap kaum sofis, kaum terpelajar pada waktu itu yang menemukan dirinya bijaksana, padahal kebijaksanaan mereka itu hanya semu kebijaksanaan saja. Sebagai protes terhadap kesombongan mereka, maka Sokrates lebih suka menyebut diri pecinta kebijaksanaan, artinya orang yang ingin mempunyai pengetahuan yang luhur atau sophia. Dan dari jurnal pengertian filsafat komunikasi, secara sederhana, filsafat komunikasi jika dihubungkan dengan kata ilmu memiliki arti, yaitu suatu filsafat yang mencoba mengkaji ilmu komunikasi dari ciri-ciri dan cara-cara memperolehnya. Jadi, filsafat ilmu memberikan sejumlah pertanyaan terhadap ilmu tersebut agar ilmu itu berkembang, berada dalam kerangka yang lebih luas, memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lain, dan dapat menjadi sistematis dan memiliki kebenaran. Filsafat ilmu komunikasi diantaranya akan memberikan pertanyaan bagaimana ilmu komunikasi dapat berkembang, siapa yang menentukan arah perkembangan ilmu komunikasi, bagaimana ilmu komunikasi dapat muncul. Dan pengertian filsafat komunikasi dalam konteks ilmu komunikasi terdapat 3 paradigma dasar yang menentukan perspektif atau cara pandang terhadap komunikasi, yaitu dari segi epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Berdasarkan ketiga paradigma tersebut, komunikasi didefinisikan sebagai usaha penyampaian pesan antar manusia. Artinya objek dan ilmu komunikasi adalah tentang penyampaian pesan antara manusia yang disampaikan dengan usaha secara sengaja dilatari motif komunikasi. Dikupas terlebih dahulu tentang hakikat manusia, terutama fakta rohani yang dimilikinya. Dan juga sejarah kefilsafatan di kalangan filsuf menjelaskan tentang 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu kekaguman atau keheranan, keraguan atau kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan.
Plato mengatakan mata kita memberi pengamatan bintang-bintang, matahari dan langit. Pengamatan ini memberi dorongan kepada kita untuk menyelidiki, dan dari penyelidikan ini berawal filsafat. Dan berfilsafat juga bermula dari adanya suatu kesadaran akan keterbatasan pada diri manusia. Berfilsafat kadang-kadang dimulai apabila manusia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama dalam menghadapi kejadian-kejadian alam. Apabila seorang merasa menderita dan kegagalan. Dan menurut para ahli filsafat komunikasi, menurut Little John dan Voss tahun 2008, filsafat komunikasi adalah kajian yang tentang dasar-dasar pemikiran yang membentuk pemahaman komunikasi manusia, termasuk konsep-konsep tentang bagaimana makna diciptakan, dikomunikasikan, dan diterima. Filsafat komunikasi mengkaji aspek fundamental dan proses komunikasi, seperti makna bahasa dan interpretasi. Filsafat komunikasi tetap memiliki eksistensi yang penting pada era digital, meskipun teknologi digital telah mengubah cara komunikasi manusia. Prinsip-prinsip filsafat komunikasi seperti pemahaman tentang makna, nilai, dan etika tetap berlaku dan relevan dalam konteks komunikasi digital. Di era digital, filsafat juga memiliki peran dalam membantu kita memahami dampak teknologi digital pada komunikasi manusia dan masyarakat. Filsafat dapat membawa kita mengevaluasi dan memahami implikasi etis dari teknologi digital seperti privasi, keamanan data, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam komunikasi. Selain itu, filsafat juga dapat membantu kita memahami bagaimana teknologi digital mempengaruhi pembentukan identitas dan budaya digital. Eksistensi filsafat pada era digital sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi digital tidak melanggar nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis yang penting dalam komunikasi manusia. Dan juga menurut KBBI, filsafat, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal dan hukumnya, dan teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Dan terakhir, falsafah, kata turunan berfilsafat atau kefilsafatan. Dan pentingnya filsafat. Filsafat memiliki peran penting dalam berkehidupan manusia. Dengan mempelajari filsafat, manusia dapat berpikir lebih kritis, logis, dan bijaksana dalam memahami berbagai persoalan kehidupan. Dan ada contoh penerapan filsafat. Contoh penerapan filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika seorang berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, mempertimbangkan apakah suatu informasi itu benar sebelum menyebarkannya, serta merenungkan nilai-nilai dalam mengambil keputusan yang benar. Sebagai kesimpulan, filsafat merupakan ilmu yang mempelajari kebenaran secara mendalam melalui pemikiran yang rasional dan kritis. Filsafat membantu manusia memahami kehidupan, berpikir secara bijak, menjadi dasar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.